Hai guys, dan selamat datang di Alur Cerita Game. Pada kesempatan kali ini, yang punya channel ini akan merangkum seluruh alur cerita dari guidance story milik Sanada Yukimura. Kalau kemarin kan yang storynya si Katakura Kojuro, kali ini datang dari si Yukimura. Lalu di video yang satu ini gak bakalan lama kok kalau secara durasi, soalnya chapternya aja cuma punya sedikit. Dan daripada berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan visual anime yang memperlihatkan Yukimura masuk ke dalam dojo yang berniat untuk menyapa tuannya. Tetapi ketika sudah berada di dalam, Oyakata sama ternyata tidak ada. Namun yang ada justru Jin Korinya Shingen yang memberitahu Yukimura bahwa pelatihan untuknya akan segera dimulai. Lalu Yukimura pun terkejut mendengarnya. Kemudian Shin berpindah ke Shingen Takeda yang sedang berada di hutanan. Dirinya ternyata berniat untuk menebang banyak pohon dengan tujuan untuk membangun dojo supaya bisa digunakan untuk Yukimura berlatih. Bahkan tanpa kuli bangunan sekalipun, proses pengerjanya cepat selesai. Setelah itu, Shingen tiba-tiba datang dari udara dengan gaya helikopter. Saat berada di airspace, Shingen menyuruh Yukimura untuk berbakti kepada tuannya. Shingen juga mengingatkan Yukimura agar bisa melampaui latihannya dengan semangat. Yukimura pun membalasnya dengan mengatakan bahwa dia siap untuk mengatasinya dengan semangat yang berapi-api. Akhirnya, kursus pelatihan dojo gaya Takeda dimulai, yang mana bisa disebut juga sebagai Takeda Manly Festival. Akankah Yukimura Sanada mampu untuk melewati latihan berat ini? Ketika scene berganti menjadi visual gameplay, diperlihatkan Yukimura datang ke TKP dengan penuh semangat. Sampai-sampai dia kelewatan dari pintu masuk yang harusnya dimasuki. Sesampai di TKP, Yukimura mengungkapkan bahwa dirinya tidak peduli dengan ujian apapun. Soalnya dirinya siap untuk menaklukkan semuanya. Tak lama dari situ, muncullah para pasukan dari Shingen Takeda yang berjumlah kurang lebih ada sekitar 100 orang, yang mana ditugaskan untuk menguji latihan Yukimura. Ketika 100 musuh sudah berhasil dikalahkan, maka Shin memperlihatkan bahwa Shingen mengingatkan pasukannya untuk fokus dalam melatih Yukimura. Seketika, para pasukan Shingen malah jadi bersemangat, padahal udah sempat terluka sebelumnya. Melihat hal itu, Yukimura juga tiba-tiba malah ikut-ikutan bersemangat sampai dia mengaktifkan battle drive-nya. Beres mengalahkan musuh NPC untuk yang kedua kalinya, maka diperlihatkan juga bahwa Shin menampilkan ninja Sasuke Sarutobi yang menyambut Yukimura di dojonya. Entah sengaja atau bukan, di sini Yukimura kayak gak mengenal pria bertopeng itu. Singkatnya, Sasuke kalah lalu terlempar ke pintu yang sekaligus menjadi pembuka menuju jalan berikutnya. Di ronde kedua ini, Sasuke malah mengubah dirinya menjadi mirip seperti Yukimura. Jujur saja, kalau di sini Sasuke itu sempat curhat ke Yukimura kalau dia pria bertopeng rekan dari Sasuke, serta memberitahu kalau dirinya juga meminta untuk dinaikkan gajinya. Beres mengalahkan Sasuke untuk kedua kalinya, Sasuke berubah kembali menjadi musuh NPC serta mengelabui dirinya di keramaian pasukan NPC. Ini ternyata dilakukan untuk mengecoh si Yukimura, tapi di sini Yukimura rada gak tega karena ditakutkan malah bukan si Sasuke yang dipukul melainkan musuh receh. Mau tidak mau, Yukimura harus menemukannya. Dan saat sudah ketemu, Yukimura pun langsung mengalahkannya. Saat sudah kalah, Sasuke pun langsung terkapar. Tetapi setelah itu Oyakata sama mengingatkan Sasuke untuk jangan main-main. Namun Sasuke malah melambaikan tangan yang bisa menandakan bahwa dia itu sudah menyerah. Dengan begini, latihan tahap pertama Yukimura selesai tanpa merasa kesulitan. Sekaligus disusul juga dengan dirinya yang melakukan selebrasi kemenangan.
Setelah mengalahkan ninja misterius yang menggunakan teknik serupa seperti Sasuke Sarutobi, Yukimura pun segera bergegas untuk melanjutkan ke tahapan level kedua berikutnya. Sesampainya di area level 2, Yukimura langsung menghabisi dua penjaga pintu untuk segera bisa membukanya. Akan tetapi, setelah pintu terbuka, terlihat bahwa ada banyak duri yang berada di bawah ubin. Untuk menghentikan semua duri tersebut, Yukimura harus memukul sebuah gendang yang efeknya akan membuat duri tersebut tidak akan keluar. Setelah berhasil melakukannya, Shin berganti ke pria bertopeng yang akan menarik tali. Tapi ketika ditarik, talinya malah putus dan dia pun kebingungan. Ya udahlah, lagian intinya kita harus membabat semua musuh yang bermunculan supaya bisa segera masuk ke pintu berikutnya. Setibanya di pintu masuk, Shin menunjukkan kondisi arena yang unik, yang mana nampak seperti sebuah mini game yang setahu gue konsep ini dipakai lagi di Basara 4. Selepas menyelesaikan arena mini game, ujung-ujungnya Yukimura pun akan berhadapan dengan pria bertopeng yang membawa kapak besar. Selain itu ada juga ring listrik yang mana dimaksudkan untuk memperkecil jarak pergerakan antar petarung. Maka pria bertopeng itu pun turun untuk segera sparring menghadapi Yukimura. Kemudian dirinya pun langsung memasang kuda-kuda untuk segera menyerang. Singkat waktu, Yukimura akhirnya mengaktifkan Battle Drive sekaligus mengaktifkan juga Basara Attack-nya untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Sekaligus dirinya juga akan menghancurkan topeng milik lawannya tersebut. Namun saat topengnya rusak, nampaklah sosok dari wajah tuannya, yaitu Shingen Takeda. Sontak, Yukimura kaget karena selama ini yang ia lawan ternyata adalah tuannya sendiri. Tapi masa iya Yukimura gak mengenali dari segi postur, pakaian, sama senjatanya? Kemudian Shingen memberitahu Yukimura bahwa saat ini Yukimura akan memasuki ujian terakhir, yaitu dengan cara dikirim ke bawah tanah oleh Oyakata Sama. Selepas sudah mengetahui identitas asli dari pria bertopeng yang membawa kapak besar, Yukimura pun akhirnya sampai pada ujian terakhirnya, yaitu berlokasikan arenanya di bawah tanah. Saat sampai di lokasi TKP, Yukimura langsung melihat ke arah sekelilingnya. Ternyata tempatnya ini berada di bawah dojo, sekaligus apakah dirinya berada di inti bumi? Soalnya dikelilingi oleh lahar panas gunung berapi. Tak lama dari situ, di ujian terakhirnya ini Yukimura harus berhadapan dengan Sasuke. Singkat cerita, Yukimura akhirnya bisa mengalahkan Sasuke. Akan tetapi, setelah itu muncullah sosok dari Shingen Takeda yang akan menjadi lawan berikutnya. Saat bar darah Shingen mencapai setengahnya,
Lalu Shin menunjukkan Shingen melempar kapaknya ke Sasuke dan berhasil ditangkap oleh Sasuke, serta Shingen langsung melompat ke atas kapak yang sedang dipegang Sasuke. Kemudian setelah Shingen turun, Shingen langsung mengaktifkan skill seruduk tanduk bantengnya yang disusul juga oleh Sasuke, yang mana dirinya mengaktifkan teknik Bunshin sambil berlari mengelilingi area sekitar. Dari atraksi mereka tersebut, ternyata mereka berencana untuk menciptakan Shingen agar bisa mengkloning dirinya menjadi 3 bagian. Alhasil total dari 4 dari 1 yang asli lalu 3 yang palsu. Meskipun pada akhirnya Yukimura terkesan seperti dikeroyok, tapi mau tidak mau dirinya harus sanggup untuk menyelesaikannya. Ujung-ujungnya Yukimura bisa mengalahkan mereka berempat meskipun sempat mengalami kesulitan. Setelah itu, Shin Film pun menampilkan Yukimura yang sedang merayakan keberhasilannya, yang mana dirinya sanggup untuk melewati latihan yang diberikan oleh Oyakata Sama. Yukimura juga mengungkapkan bahwa hal ini merupakan suatu kehormatan yang telah diberikan Shingen kepada dirinya. Kali ini Shin berganti menjadi visual anime yang menunjukkan Shingen sedang memuji pencapaiannya Yukimura. Yukimura juga merasa terharu atas pencapaian dirinya. Tapi di sini Yukimura malah berpikiran kalau pujian dari tuannya itu hanyalah sebuah siasat yang mana Shingen akan mengetes dirinya dengan menyerang dirinya. Akan tetapi emang dasarnya Yukimura suka ceroboh dan terlalu percaya diri. Ketika membayangkan tuannya akan memukul dirinya, Yukimura sudah menebak arah dari pukulan itu serta tinggal balas pukul balik. Namun tanpa disadari, Yukimura malah mengarahkan pukulannya ke arah Sasuke dan Sasuke pun kena. Lalu dirinya kaget melihatnya. Tetapi tanpa diduga, Shingen juga telah melancarkan pukulannya ke arah Yukimura. Alhasil Yukimura kena dan terlempar jauh ke tempat entah berantah. Terakhir Shingen menyindir Yukimura yang masih terlalu naif, serta langsung dijawab oleh Sasuke kalau itu fakta. Ya, kurang lebih begitulah ending dari Gaiden Story-nya milik Sanada Yukimura. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe. Lalu kita berjumpa lagi di video berikutnya.